Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TGIS Podcast. Masih bersama saya Dede Priyatna. Dan kali ini kita tidak sendiri, kita didampingi oleh narasumber yang istimewa, yaitu Ibu Yusifani Siti Syara. Assalamualaikum Ibu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum kenal Ibu Fani, nanti kita akan mengulik jauh lebih dalam lagi siapa sebenarnya Ibu Fani dan kemudian apa yang akan Bu Fani bagikan kepada kita. Terutama tema kita hari ini sangat menarik, yaitu pentingnya kurikulum bagi sebuah satuan pendidikan atau bagi sekolah. Ya. Langsung kita tanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Fani. Ya, Ibu Fani, nama lengkapnya siapa Ibu? Nama lengkap saya Yusifani Siti Syara, tapi kalau di sekolah saya biasa dipanggil dengan Ibu Fani. Oh, Ibu Fani ya. Nah, kalau untuk Ibu Fani sendiri pada saat kuliah itu mengambil jurusan apa? Ketika kuliah saya memutuskan untuk mengambil pendidikan guru sekolah dasar karena untuk di sekarang ini ya Pak, kalau di zamannya saya waktu masih sekolah SD itu ada beberapa guru yang jurusannya kurang linear, tapi untuk saat ini satuan pendidik khususnya sekolah dasar itu mengharuskan linearitas. Jadi saya memutuskan karena saya ingin mengajar di SD, jadi saya memilih PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu Fani masuk ke kampus gitu ya, sudah menentukan kira-kira ke depannya nanti Ibu Fani akan berkarir di bidang apa? Iya, Seperti betul. ya lebih spesifik di sekolah dasar. Begitu Ibu Fani ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kuliah di kampus mana Ibu? Di Universitas MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin yang berlokasi di Jakarta. Oh, lokasinya di Jakarta. Kalau Ibu Fani sendiri tinggalnya di mana? Kalau saya tinggal di Bogor. Oh, cukup jauh ya. Ya, jadi memang tidak ada halangan ya teman-teman ya ketika kita ingin belajar walaupun jarak cukup jauh, yang penting adalah niatnya. Jadi kalau niatnya sudah kuat, sejauh apapun atau semahal apapun biaya pendidikan itu pasti akan ditempuh. Betul ya Bu Fani ya? Dan selalu ada jalan insya Allah. Ya, kemudian mungkin pertanyaannya adalah kenapa memilih jurusan PGSD? Kan kalau jurusan itu banyak ya. Tetapi kenapa memilih PGSD yang jenjangnya memang anak-anaknya itu anak-anak usia antara 6 sampai dengan 12 tahun seperti itu. Yang pertama mungkin saya memilih kenapa saya ingin menjadi guru. Ya, itu memang cita-cita saya ketika saya dari kecil memang bercita-cita ingin menjadi guru. Mungkin itu cita-cita yang kebanyakan anak-anak memberitahu cita-citanya mau jadi apa. Oh, aku mau jadi guru, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi. Mungkin itu profesi-profesi yang sering sekali didengar jawaban dari anak-anak. Tapi dengan saya mengucapkan saya ingin menjadi guru karena itu memang cita-cita yang saya inginkan dari kecil, dan alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahkan juga menjadi seorang guru. Dan kenapa saya memilih menjadi guru SD? Sebenarnya banyak faktor, tapi hal yang terpentingnya kita harus senang dulu dengan anak-anak. Dan dengan senang dengan anak-anak, kita harus memberikan value yang lebih terhadap anak. Kenapa kita senang? Selain kita menyenangi anak-anak, kita bisa bermain dengan anak-anak bisa membuat kita happy, tapi kita juga harus menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak-anak ke depannya, karena anak-anak pun akan menjadi penerus bangsa tentunya. Oke. Jadi memang ketika memilih jurusan terutama PGSD karena memang secara kepribadian senang dengan anak-anak, kurang lebih seperti itu ya Bu Fani ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila kita memilih profesi sebagai jenjang karir kita adalah sebagai guru ya, profesi sebagai guru, kan banyak yang mungkin memandang sebelah mata ya profesi guru itu ya, karena kita ketahui terutama guru-guru honorer itu gajinya mungkin jauh dari kata layak, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang kemudian menyebabkan Ibu Fani tetap memilih untuk kemudian menjadi seorang guru? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan tentunya saya juga dengan semangat untuk menjawab pertanyaan ini Pak Dede. Saya cerita sedikit, sebelum saya memilih untuk berprofesi menjadi seorang guru dan sebelum saya mengajar menjadi seorang guru, saya sempat bekerja 2 tahun di sebuah instansi di kantor, yaitu dia bergerak dalam bidang kelapa sawit. Mungkin ini kita beda image ya Pak. Kalau berbicara kelapa sawit dengan seorang guru, yang dilihat pertama mungkin dari materinya. Materi jelas
berbeda materi dalam sebuah bentuk yang didapatkan, hasil yang didapatkan. Tapi saya memilih setelah 2 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit, lalu saya memilih kenapa untuk menjadi guru, itu berdasarkan dari hati nurani saya sendiri. Gitu. Yeah. Dan kenapa saya tetap bertahan dengan memilih menjadi sebagai guru dengan, ya mungkin banyak omongan di luar sana yang, loh kenapa kok jadi, mungkin kalau dari segi yang didapatkan ya Pak ya. Tapi yang saya rasakan, yang kita dapatkan itu, yang pertama mungkin kita memang berkaitan dengan materi, tapi bukan hanya materi saja yang bisa didapatkan menjadi dari seorang guru. Oke, berarti memang panggilan jiwa ya Bu Fani ya. Jadi kalau ibaratnya kita itu selain daripada suka sama anak-anak, tetapi memang dalam hati kecilnya Bu Fani juga ingin kemudian bisa berbuat lebih banyak terutama untuk pendidikan yang ada di Indonesia ya, seperti itu ya. Khairunas anfa'un linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi sebagai profesi guru harapannya akan bisa jadi lebih bermanfaat terutama untuk ilmu-ilmunya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Fani ya. Oke, sekarang saya bertanya lebih spesifik lagi. Untuk saat ini Ibu Fani mengajar di sekolah mana Ibu? Alhamdulillah untuk saat ini kurang lebihnya sekitar 5 tahun. Saya sudah bergabung di SD Tazkiyah Global Islamic School. Oke, di SD Tazkiyah Global Islamic School ya. Apa benar Bu Fani diposisikan untuk saat ini menjadi koordinator kurikulum? Alhamdulillah untuk ini mungkin amanah yang diberikan, tanggung jawab besar tentunya yang saya terima, yang saya dapatkan dari kepala sekolah dan dari yayasan untuk memegang kurikulum, koordinator kurikulum di Satuan SD Tazkiyah Global Islamic School. Oke. Jadi bagi ayah dan bunda yang belum mengetahui seberapa penting sih kurikulum untuk satuan pendidikan ataupun untuk sebuah sekolah, untuk kemudian sekolah tersebut menjadi sekolah yang unggul ataupun maju, kita akan membahas lebih detail lagi dengan Ibu Fani ya. Karena ada yang bilang bahwasanya jantungnya sekolah adalah kurikulum. Ketika sekolah tersebut tidak memiliki kurikulum yang baik, secara otomatis program-program bahkan nanti lulusan dari sekolah tersebut juga nanti secara kualitas ya itu bisa dikatakan kurang baik seperti itu. Nah, menurut Bu Fani benar atau tidak pernyataan tersebut bahwasanya kurikulum dalam sebuah sekolah itu sangat penting? Mungkin yang pertama kita membahas soal kurikulum. Ini mungkin lebih kompleks lagi ya, karena memang sebenarnya banyak sekali yang bilang jantungnya sekolah itu kurikulum, dan saya katakan itu benar. Karena bagaimana sekolah itu akan berjalan, langkah apa yang akan sekolah lakukan itu bisa dilihat dari kurikulumnya. Pembelajaran apa yang akan diterapkan, lalu KKM-nya berapa, itu juga ditentukan dari kurikulum tersebut. Karena kurikulum itu satuan perangkat pembelajaran. Jadi semua kegiatan, semua rencana pembelajaran itu sudah terangkum di kurikulum tersebut. Oke. Jadi kurikulum secara sederhana adalah rangkaian perangkat pembelajaran ya, itu kurikulum ya. Nah, kemudian untuk di SD Tazkiyah Global Islamic School yang tadi disebutkan, kurikulum apa yang kemudian diterapkan di sana, kemudian mengapa sekolah tersebut memilih kurikulum tersebut? Untuk di SD Tazkiyah Global Islamic School, kami memiliki beberapa kurikulum. Mungkin yang saya rasakan dulu ketika saya sekolah SD, SMP itu hanya memiliki satu kurikulum saja. Tapi untuk di SD Tazkiyah Global Islamic School kami memiliki 4 kurikulum. Sangat banyak ya tentunya, tapi di sini pun peran guru pun sangat penting. Jadi guru juga harus memahami apa saja kurikulum yang dimiliki dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi di SD Tazkiyah Global Islamic School, yang pertama kami tentunya kurikulum dinas. Kurikulum dinas berarti kurikulum 2013. Betul. Seperti dari itu awal ya? pendirian sekolah kami sudah menerapkan kurikulum 2013. Lalu yang kedua kami juga menerapkan kurikulum sentra. Kurikulum CCT, sentra. Iya. Kurikulum sentra. Lalu yang ketiga juga kami memiliki kurikulum lokal. Kurikulum lokal itu terdapat bilingual dan juga tahfiz. Itu sebagai program unggulan kami Pak kalau untuk di kurikulum tersebut. Wah, sangat menarik sekali ya. Nah, kemudian satu lagi kurikulum apa? Satu lagi yaitu kurikulum makan.
Oh, kurikulum makan. Oke. Tentunya mungkin kita merasa agak heran ya, kenapa Iya. makan harus Ada jadi kurikulumnya gitu kurikulum, ya. betul. Kalau makan kan bukan sekedar makan untuk mengisi perut agar memiliki energi gitu ya. Betul, Tapi ternyata di dalam makan tersebut justru ada banyak yang dibangun seperti itu ya. Betul, karena selain kita belajar, selain teman-teman, oh kalau kami biasa sebutnya teman-teman Pak. Oh, teman-teman. Iya teman-teman, jadi selain teman-teman mendapatkan ilmu, mendapatkan materi-materi, mereka juga harus mendapatkan gizi yang seimbang tentunya. Sebagai penunjang juga tubuhnya, lalu ya proses mereka cara berpikirnya pun itu sangat berpengaruh juga terhadap dari makanan-makanan yang dikonsumsinya. Oke, saya review tadi ada 4 kurikulum ya, Ayah Bunda ya. Tadi ada kurikulum 2013 yang dari dinas. Betul. Kemudian yang kedua ada kurikulum BCCT. Betul. Nah, ini kita agak sedikit apa ya, belum familiar mungkin ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru ya, dan juga Ayah Bunda. Kurikulum BCCT ini kurikulum produk siapa? Kemudian kenapa diterapkan di sekolah SD Taskia Global Islamic School? Karena memang saya pribadi ini kayaknya belum terlalu kenal nih untuk kurikulum BCCT ini. Apa sih sebenarnya kurikulum BCCT? Oke. Jadi sebelum berdirinya SD Taskia, sebelum berdirinya sekolah Taskia Global Islamic School, karena kita juga punya TK Pak. Tapi kebetulan saya diamanahkannya di SD, tapi kami juga memiliki playgroup dan TK. Jadi PGTK ini kita sama-sama menggunakan kurikulum BCCT. Oke. Ya. Kurikulum BCCT di SD diterapkan karena sebelumnya di TK menerapkan juga kurikulum BCCT. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, keunggulan dari kurikulum BCCT itu sendiri dibandingkan dengan kurikulum nasional ataupun kurikulum lokal dan juga kurikulum makan, seperti itu coba. Bisa dijelaskan lebih spesifik mungkin Ibu Fani? Karena mungkin Ayah Bunda juga masih galau dalam tanda kutip ketika ingin mencari sebuah sekolah. Karena kurikulum itu penting, jadi sedang mencari sekolah yang menerapkan kurikulum yang baik sehingga nanti anaknya itu ketika output dari anak-anaknya itu juga baik seperti itu. Nah, untuk kurikulum BCCT ini spesialnya kenapa sih Bu? Jadi BCCT ini selain kita memberikan materi-materi untuk membangun kecerdasan intelektualnya, kecerdasan kognisinya, tapi kita juga banyak sekali membangun kecerdasan-kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan jamak. Jadi selain dari mereka bisa memahami 1 tambah 1 itu berapa sih? 1 tambah 1 sama dengan 2. Selain memahami itu, ternyata banyak juga hal-hal yang dibangun dari segi bahasa, sosial, spasial. Banyak sekali yang dibangun untuk kemandirian anak, untuk kehidupan sehari-hari anak seperti apa. Itu kita membangun, intinya membangun karakter. Di BCCT itu intinya dia membangun karakter dari masing-masing peserta didik, dimulai dari pembiasaan-pembiasaan yang baik tentunya. Jadi untuk SD Taskia Global Islamic School yang kemudian diutamakan, diprioritaskan adalah sekolah pembangunan karakter. Betul, tepat. Ya, jadi karakter dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Fani ya. Betul. Oke, jadi untuk Ayah Bunda yang kemudian ingin tahu lebih jelas tentang SD Taskia Global Islamic School dan kurikulum yang ada di dalamnya karena cukup banyak dan sepertinya juga tidak akan cukup ya kita bahas di meja ini 4 kurikulum tersebut. Nanti bisa langsung datang di SD Taskia Global Islamic School, alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 78 Sentul City. Ya. Oke Ibu Fani, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan juga kehadirannya membahas berkaitan kurikulum. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat untuk kita, terutama sebagai orang tua yang kemudian sedang mencari sekolah untuk anaknya ditempatkan untuk belajar, seperti itu. Terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe untuk terus dukung TJIS Podcast. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.